Halo, selamat malam. Debat calon wakil presiden akan berlangsung minggu depan. Tagline kita tentu saja ada Ma'ruf versus Sandi dalam satu minggu terakhir ini ya. Kami akan ikut meramaikan suasana ini dengan membuka potret politik kita di awal minggu ini, di mana kebohongan, kebencian, dan politisasi sara atau politik identitas mungkin selalu membayangi pertarungan politik kita. Kami akan jernihkan pandangan Anda melalui akal sehat serta pandangan ahli terhadap hal yang mempengaruhi sudut berpikir masyarakat terhadap segala isu yang berhembus dalam dinamika Pilpres kali ini. Perbarui informasi Anda seputar pemilu dan Pilpres bersama saya Budha Diputro hanya di layar pemilu terpercaya. Menjelang debat Cawapres 17 Maret mendatang, tim kampanye nasional Paslon 01 mengatakan Ma'ruf Amin terus melakukan simulasi persiapan sementara Badan Pemenangan Nasional pasangan 02 mengisyaratkan Sandi Uno akan melontarkan kritik terkait tunggakan hutang BPJS Kesehatan. Wakil Ketua TKN Paslon 1 Joni Plate optimis Ma'ruf Amin tidak kesulitan menghadapi debat karena telah berpengalaman dalam berbagai organisasi. Menurut Joni, Ma'ruf akan dibekali data konkret yang menunjang jawabannya soal sejumlah topik terutama hutang BPJS Kesehatan. Sementara Wakil Ketua BPN Paslon 2 Mardani Alisera menegaskan Sandi Uno akan mengkritisi soal tunggakan hutang BPJS. Menurut Mardani, sebagai pengusaha, Sandi telah memiliki konsep strategi untuk mengatasi persoalan BPJS. Debat ketiga Cawapres 17 Maret akan mengambil topik kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan ketenaga kerjaan. Ma'ruf Amin seorang tokoh yang sangat senior, yang tahu harus mengatakan apa dan berbuat apa pada saat apa. Ini seorang tokoh yang sangat senior, yang sudah menguasai teknik debat ya. Ya kalau kita bilang Ma'ruf Pak Kiai ya, Kiai Ma'ruf Amin nanti menang debat sebelum debat itu berlangsung kok. Ya. Masyarakat perlu fakta yang sebenarnya. Sandi tidak akan menyerang, tapi Sandi lebih akan membeberkan ini faktanya dan solusi kami ini. Solusi kami jelas, tegas, adil, dan pro kepada bisnis juga. Tidak semata mengedepankan kebijakan populisme yang sebetulnya itu membuat negara jauh sekali berkurang. Neuroscience atau ilmu saraf dalam persaingan pemilihan presiden seperti yang dilakukan di Amerika Serikat dan Brazil diyakini juga digunakan dalam kampanye Pilpres di tanah air. Ahli neurologi dan biologi molekuler Ryu Hasan menyebut upaya manipulasi pilihan politik seseorang dengan pernyataan yang mempengaruhi kerja otak manusia melalui pernyataan yang kontroversial dan bernada mengancam juga banyak digunakan dalam kampanye di tanah air. Keseragaman sifat dalam masyarakat Indonesia yang cenderung religius juga menjadi faktor pendorong penggunaan neuroscience yang efektif di panggung politik Indonesia. Variasi beberapa kendala dalam simulasi ini dilakukan. Neuroscience itu hanya menjelaskan intimidasi atau informasi yang mengancam itu lebih menarik perhatian daripada informasi yang memberikan harapan itu. Ya. Nah, neuroscience itu sudah memberitahukan kita bahwa yang namanya pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati itu adalah pilihan-pilihan emosional, bukan pilihan rasional itu. Kampanye yang membangkitkan Mbak secara emosional memilih itu adalah kampanye-kampanye yang diperlukan. Ya. Dan itu yang membuat Trump dan Bolsonaro menang. Meskipun secara rasional tidak mungkin banget itu. Pernyataan senada juga diungkapkan pakar komunikasi politik EKW Natswuryanta yang mengatakan pernyataan mengintimidasi dan kontroversial dari tokoh politik akan membuat publisitasnya meningkat serta kian dikenal publik. Meski demikian, teori neuroscience yang diterapkan di Indonesia menurut Eka dipastikan akan berbeda karena keberagaman populasinya. Kalau bukti hitam di atas putih, saya tidak bisa mengatakan bahwa satu calon dengan calon yang lain lebih menggunakan. Tetapi ada perilaku tertentu di mana itu mempunyai pola-pola yang sama dengan model-model neuroscience ini yang diterapkan dalam kampanye politik.
Kebohongan dan kebencian dianggap jadi salah satu atau salah dua atau salah beberapa dari serangkaian hal yang ditakuti di tahun politik kali ini. Belum lagi politik identitas, gejala lain yang juga muncul dalam beberapa waktu terakhir. Apakah ini jadi penyakit baru atau penyakit lama yang kemudian bermetamorfosa sesuai dengan kondisi kekinian? Apakah kita sudah dalam bahaya lampu hijau, lampu kuning atau lampu merah terkait dengan isu-isu ini? Kita akan membahasnya malam hari ini kembali bersama Dr. Ryu Hasan, pakar neuroscience. Terima kasih Dr. Ryu sudah kembali datang. Kita langsung impor dari Jepang hari ini baru pulang. Kemudian ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Terima kasih Mas Burhan. Sama-sama. Kita hari ini bicara lagi-lagi nih Mas, sesuatu yang mungkin selama ini nggak disadari, dilewati saja karena nggak sepopuler Genderuwo dan Sontoloyo kalau bicara masa Pilpres. Tapi ini menjadi hal yang substansi. Kita bicara mengenai kebencian, kebohongan, dan politisasi SARA, kalau tidak mau dibilang penyelewengan dari politik identitas ini Mas Burhan. Kalau kita lihat kebencian dan kebohongan itu jadi gejala yang ada, Anda lihat betul nggak? Kebohongan, kebencian itu jadi gejala yang betul-betul terasa dalam beberapa waktu terakhir, terutama terkait dengan tahun-tahun politik ini Mas Burhan. Memang kalau kita lihat trennya, ini bukan unik di Indonesia, ini tren global, terutama sejak kita tahu Brexit menang di referendum terakhir di UK, kemudian 2016 Donald Trump menang dengan memproduksi hoax sekitar 8 kali dalam sehari, tetapi toh dia bisa mengalahkan Hillary. Kemudian terakhir adalah kemenangan Jair Bolsonaro di Brazil dengan menggunakan isu komunisme, hantu lama, zombie lama yang dihidupkan kembali. Oh, tentang komunisme ya? Komunisme. Bolsonaro memakai hal itu salah ya? Satunya, ada banyak kebohongan yang dia produksi. Nah di Indonesia kalau kita lihat yang saya kebetulan bersama Indikator Politik Indonesia pernah melakukan riset di Desember 2018. Nah salah satu media untuk mengkomunikasikan kebohongan adalah medsos. Dan sepertinya ada pola yang menarik, efeknya kecil secara elektoral. Di Amerika Serikat pun efeknya tidak sebesar yang diprediksi banyak orang. Menjadi sangat konsekuensial karena selisih antara Hillary dengan Trump itu memang tidak terlalu lebar. Bahkan secara popular vote Hillary menang. Tetapi menjadi krusial karena tadi di Amerika tidak ada dalam sejarah pemilu sangat lebar selisihnya. Yang sering adalah sangat ketat karena cuma ada 2 partai dominan di sana. Di Brazil juga demikian. Jadi efek hoax secara elektoral itu menjadi konsekuensial, terutama di sistem pemilu yang sangat ketat. Nah di Indonesia itu efeknya tadi kecil, tetapi karena selisih antara paslon 01-02 agak lebar, itu yang mengakibatkan efek tadi tidak bisa merubah keadaan. Nah ini kita temukan di 2018 bulan Desember, itu yang terjadi adalah bias konfirmasi. Jadi misalnya hoax yang menyerang Pak Jokowi itu yang percaya adalah pendukung Prabowo, sementara pendukung Pak Jokowi cenderung tidak percaya. Demikian juga sebaliknya, hoax yang menyerang Pak Prabowo, yang percaya hanya pendukung Pak Jokowi, sementara pendukung Prabowo tidak percaya. Jadi tidak merubah apa-apa secara elektoral ya Mas. Jadi yang terjadi adalah echo chamber, semua saling berbicara di ruang mereka masing-masing, tidak terjadi crossover, dan akibatnya secara elektoral tadi kalau kecil. dampak elektoralnya tadi tidak terlalu besar, tidak terlalu berdampak itu meskipun karena memang lebar sekali katanya jalan elektoralnya di Indonesia sendiri. Tapi kalau produksinya Anda lihat sistemik nggak? Memang terlihat kalau political scientist seperti Anda melihat ini memang sistemik, terorganisir, atau hal yang memang sangat kasat mata bisa dikatakan ini saintis sekali, scientific. Iya, saya tidak bisa membuktikan, tetapi bau-baunya sangat sistematik. Misalnya kalau kita lihat hoax itu kan kalau kita mengacu pada tadi operasi yang disebut dengan post-truth. Post-truth saya nggak terlalu suka dokter istilah post-truth. Mengapa? Karena itu pada dasarnya kita bicara soal era kebohongan, bukan era pasca kebenaran gitu ya. Nah era kebohongan ini kan kalau kita runut itu bukan bermula tapi pernah dipopulerkan oleh orang seperti Joseph Goebbels. Itu menteri propagandanya Hitler. Yang dia kira-kira diktum yang sangat terkenal, kebohongan yang diulang berkali-kali akan menjadi kebenaran. Nah dalam era medsos sekarang, yang terjadi seringkali tidak 100% bohong, tetapi separuh benar, separuh salah. Partial truth. Partial truth. Nah, jadi pada titik di mana partial truth itu di sistematik, direproduksi,
maka kemudian orang sulit untuk melihat kebenaran utuh. Pada titik di mana kebenaran itu diseleksi dan hanya dipilih berdasarkan keinginan dari si produsen, menurut saya itu juga bagian dari hoax. Dan Anda lihat tren produksinya meningkat dari waktu ke waktu, Mas Burhan, dalam 2-3 tahun terakhir lah. Ya, setidaknya sih trennya meningkat terutama sejak 2014, kemudian 2017 gitu ya. Terakhir ya sekarang 2019. Kalau Dr. Yu ini kan logika saja, kalau ada produksi yang meningkat berarti kan demand-nya juga ada. Kenapa akhirnya suatu pabrik memproduksi suatu produk? Ya karena pasti permintaannya terus ada gitu. Ini masalahnya kebencian, kebohongan yang kita tahu sama-sama jelek, sama-sama bisa merusak demokrasi. Kenapa disukai? Kan kalau tadi katanya Mas Burhan terus-menerus meningkat, kenapa orang demand-nya terus tinggi gitu, dokter? Yang pertama, jangan pernah meremehkan manfaat dari kebohongan. Gimana tuh, Dok? Gimana tuh? Saya sepakat dengan Mas Burhan bahwa dikatakan tadi bahwa kalau disebut era post-truth itu truth-nya kapan? Manusia ini adalah spesies post-truth. Karena bahasa verbal manusia akhirnya berkembang untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Manner, tata krama, itu sebetulnya menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Boleh, justru karena kebohongan manner itu, kerjasama bisa dibangun. Boleh saja anak buah itu benci sama direkturnya, tapi nggak boleh ngomong, selamat pagi Pak. Pak, itu manner, menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Itu kebohongan? Tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Ya, menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Kalau yang menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu dianggap kebohongan, manner is lie. Ya, yang namanya tata krama itu adalah kebohongan karena tidak menyampaikan yang sesungguhnya. Nah, mulai kapan? Memang manusia ini adalah spesies post-truth. Karena untuk menyatukan lebih dari 200 atau 150 orang manusia diperlukan sebuah kebohongan, sebuah fiksi, sebuah cerita, sebuah narasi yang bisa diterima oleh satu kelompok itu. Ini yang membuat misalkan satu suku meskipun saling nggak kenal dia bisa bersatu. Tapi ada bedanya nggak, Dok, dengan fiksi-fiksi yang dibuat para founding fathers misalnya untuk melawan penjajah dan menyatukan NKRI yang luar biasa besarnya dengan tadi kata ada fiksi yang dibuat kontemporer terakhir ini? Ya, dalam hal ini fiksi itu bukan sesuatu yang tidak ada. Fiksi dalam hal ini adalah sebuah objektivitas, realita intersubjektif. Itu realita. Ada realita subjektif, ada realita objektif, ada realita intersubjektif. Indonesia ini adalah realita intersubjektif. Tanggal 17 Agustus 45 jam 7 pagi, tidak ada Indonesia itu. Jam 8 pagi belum ada, jam 9 juga belum ada, jam 10 mendadak ada. Dan ada orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam yang lalu nggak ada. Ini adalah kekuatan dari sebuah fiksi. Dan fiksi itu ya kita percayai bersama. Terlepas itu adalah kebohongan atau tidak, ini bukan sesuatu yang sebenarnya yang disampaikan sehingga dalam satu kelompok besar manusia itu mempunyai ikatan kelompok yang kuat karena fiksi. Oke, kalau kita bicara mengenai bohong dan benci, ini kayaknya dua hal yang agak erat sekali kalau kita bicara politik kekinian. Kita buka sosmed pun isinya mungkin mayoritas kayak gitu, Mas Burhan. Kalau yang saling bertarung, apa yang membuat kemudian orang senang sekali secara neuroscience dan secara politik sebenarnya, secara sosiopolitik terkait dengan bohong dan benci ini? Kita akan bahasnya usai jeda. Kami akan segera kembali. Kata Dr. Yu sebelum nanti ke Mas Burhan untuk bagaimana melihat apa spektrumnya dalam politik, kebohongan itu ternyata banyak manfaatnya. Dan bagaimana dengan kebencian juga kalau kita bawa dalam konteks politik sebenarnya, Dok? Sebuah organisasi itu bisa dipertahankan kalau semua anggota organisasi sepakat untuk saling bohong. Manner, tata krama itu sepakat saling bohong. Seorang anak buah seperti itu tidak boleh bilang benci kepada direkturnya atau sebaliknya, kecuali kita menginginkan perusahaan itu bubar. Dalam kelompok yang lebih besar pun sudah gitu, ada tata krama. Boleh saja ketua partai itu tidak senang sama sekretarisnya, tapi tidak boleh ditampakkan.
Jadi manfaat kebohongan untuk mempertahankan sebuah organisasi, baik itu organisasi kecil atau besar, itu sangat diperlukan. Bagaimana dengan kebencian, Dok? Kenapa orang juga suka sekali kalau kita bicara mengenai, kita buka Twitter kita isinya saling benci sekali gitu antar orang-orang yang berseteru secara politik. Kebencian itu jauh lebih efektif untuk mengikat kelompok daripada kelompok itu mengangkat kebaikan kelompoknya. Karena ancaman bahaya itu lebih dimodulasi oleh otak manusia ketimbang iming-iming sesuatu yang menaikkan. Ancaman bahaya? Ancaman bahaya. Oke. Jadi Dan itu muncul dari kebencian itu? Ini adalah, ya memang sifatnya otak manusia begitu. Dia akan lebih memodulasi ketakutan daripada sebuah harapan. Oke, itu secara politik works, Mas Burhan? Ya di Amerika misalnya Donald Trump banyak memproduksi simpul-simpul otak, terutama yang tadi yang mengancam, yang membuat masyarakat Amerika merasa terdesak. Misalnya isu tentang invasi Cina, isu tentang teroris Muslim, isu tentang orang Hispanik yang kriminal pemerkosa sehingga perlu dibangun tembok Meksiko, Amerika yang bisa memisahkan antara Amerika yang beradab dengan Amerika Latin yang tidak beradab. Itu ya. Dan to some extent itu bekerja. Bahkan kalau kita ingin melihat apa yang kira-kira disampaikan oleh Donald Trump, dia tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Ryu, itu tidak ingin, tentu dua-duanya dilakukan ya, kampanye positif, kampanye negatif, sampai yang black campaign. Tetapi yang dia lakukan kira-kira dengan memproduksi hoax yang luar biasa untuk menghantam Hillary, maka yang terjadi adalah militansi basis pendukung Partai Konservatif, Partai Republikan, dan mereka melupakan kenyataan bahwa seorang Trump itu bukan seorang yang religius, tetapi yang paling penting kira-kira Trump bicara, I'm not the best presidential candidate, but Hillary is the worst. Jadi dengan mengatakan seperti itu kira-kira dia mendapatkan basis militansi soliditas Partai Republikan yang mendukungnya. Saat yang sama, pendukung Hillary dan Partai Demokrat itu kelabakan. Mereka merasa bahwa aib tanda kutipnya Hillary dibuka, dan itu membuat basis Partai Demokrat sebagian yang kecewa karena Bernie Sanders gagal di konvensi, itu kemudian tidak menggunakan hak suaranya di pemilu. Jadi salah satu mengapa Trump menang bukan karena orang Amerika datang berduyun-duyun memilih dia, tapi karena basis pemilihnya Hillary golput. Jadi dan itu memang diincar oleh Trump. Dan itu memang yang disengaja. Jadi Trump itu pintar. Kalau konteks Indonesia gimana, Mas Burhan? Kalau kita bicara mengenai kebohongan dan kebencian, bagaimana itu bisa kemudian teramplifikasi besar sekali? Yang saya terus terang secara saintifik belum memastikan, meyakinkan saya bahwa kebohongan ini punya dampak elektoral luar biasa. Selain data survei saya belum menunjukkan itu, lagi-lagi jangan kaitkan antara hoax di Amerika dengan di Indonesia. Di Amerika, selisih 5% itu disebut dengan landslide victory. Di Indonesia itu kan sering selisih lebih dari 5%, bahkan Pak SBY di periode 2009 menang dengan sangat telak. Tapi coba soal reverse causality, ini istilah teknis. Jadi yang ingin saya katakan, ada data saya menunjukkan 9 juta orang Indonesia percaya Jokowi PKI. Oke, pertanyaan saya, apakah mereka percaya Jokowi PKI, kemudian mereka tidak memilih Jokowi, atau dari awal mereka tidak memilih Jokowi, benci sama Jokowi, kemudian percaya bahwa Jokowi itu PKI? Itu hasilnya? Ada chicken and eggs situation, chicken and eggs problem. Apa itu, Mas, chicken and eggs dalam itu bahasa manusia awamnya? Itu secara statistik, cara mengujinya berat sekali untuk memisahkan mana telur, mana ayam. Tapi fakta ada sekian juta orang yang percaya fakta atau isu itu? 9 juta, betul, data saya juga menunjukkan. 9 juta itu bukan angka yang sedikit, Mas Burhan. Betul. Tetapi pertanyaan saya, mereka sudah tidak mau memilih Pak Jokowi, baru percaya isu-isu hoax tentang Pak Jokowi, ataukah mereka percaya itu dulu baru kemudian tidak memilih Pak Jokowi? Kalau saya, terus terang saya belum membuktikan secara statistik, ini namanya problem endogeneity. Jadi kalau saya pribadi menduga gitu ya, mereka dari awal memang sudah
diliputi oleh semangat kebencian sama Jokowi, baru kemudian mereka percaya hal-hal yang negatif tentang Jokowi. Orang itu kan cenderung pengen mendengarkan apa yang ingin mereka dengar, bukan apa yang senyatanya terjadi. Dokter Rio, mengenai menarik jadi orang benci dulu, ketika benci sudah menyerasuki otak kita, maka kebohongan apapun yang dia akan masuki asal objeknya adalah lawan politik kita, maka itu akan masuk gitu, Dok. Iya. Termasuk soal SARA misalnya, kebencian bersifat etnisitas gitu. Gimana, Dokter? Kalau dikatakan bahwa manusia itu hanya percaya apa yang ingin dia percayai, ya. Karena itu adalah evolusi otak manusia memang seperti itu. Kalau dikatakan tadi, memang seperti tadi disampaikan, tidak ada orang Amerika yang kenal Donald Trump, kecuali beberapa gelintir orang. Juga tidak ada orang Amerika yang betul-betul kenal Hillary itu siapa. Gitu. Sama. Orang Indonesia itu yang betul-betul kenal dengan Pak Jokowi itu beberapa gelintir. Yang kenal dengan Pak Prabowo juga beberapa gelintir. Kenal luar dalam ya? Ya, tapi yang nyampe ke telinganya orang-orang Indonesia ini adalah Prabowo atau Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang dinarasikan oleh orang lain. Dan seperti tadi, kecenderungan manusia hanya percaya apa yang ingin dipercayai, dia memilih cerita yang seneng, ya dia senangi. Gitu. Dia dicerita. Nah, kemudian itu tadi. Itu secara otak memang kita didesain seperti itu, Dok? Maksudnya? Iya, memang seperti itu. Dan itu dimanfaatkan oleh para political scientist, political scientist, konsultan politik dan juga politisi memanfaatkan kelemahan manusia itu. Itu yang direkomendasikan oleh neuroscientist yang dibayar oleh Donald Trump. Rekomendasi yang seperti itu yang dilakukan dan itu sangat efektif. Donald Trump itu kan sederhana. Kalau Donald Trump melihat bahwa iklan-iklan itu bisa, misalnya iklan Coca-Cola bisa menggusur Pepsi dalam waktu singkat di Amerika. Sederhana, dengan tagline-tagline singkat itu. Donald Trump mikirnya, loh kalau yang seperti ini bisa dipakai dalam iklan, bisa dong untuk politik ya. Nah, ternyata memang bisa. Dan menariknya itu, Dok, ketika kita kuliti siapa sih 9 juta yang percaya Jokowi PKI, Jokowi Cina, Jokowi komunis, macam-macam. Itu nggak ada korelasinya dengan tingkat pendidikan, pendapatan. Jadi dia bisa datang dari kelas menengah atas, bisa datang dari kelas menengah bawah. Artinya ini dua hal yang berbeda, dua dunia yang berbeda antara socio-economic status seseorang dengan apakah dia percaya atau tidak percaya terhadap hoax. Nah, poin saya kira-kira ingin ketika sikap partisan tadi itu mempengaruhi cara pandang dia, maka dia punya semacam barikade atau pagar pemisah antara suka dan benci. Suka terhadap kelompoknya, benci terhadap outgroup dia, terhadap minhum. Tetapi Mina, dia cenderung ingin mengamplifikasi kebaikannya. Nah, pada titik itu hilang tuh rasionalitas. Hilang rasionalitas kita. Tapi kalau kita bicara mengenai ada political wave punya research mengenai 10 hoax yang terbesar selama masa kampanye Pilpres ini, nanti setelah jeda akan kita tunjukkan, kita akan bahas kenapa hoax-hoax itu yang kemudian apakah ada benang merahnya dan seberapa besar itu mempengaruhi elektoral dan seberapa besar juga mempengaruhi kepercayaan kita terhadap isu-isu yang kemudian dimunculkan. Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami. Menarik sekali dari kesimpulan Mas Burhan dan Dr. Yu, sementara orang itu sampai percaya kebohongan karena dia benci dulu sebenarnya. Jadi benci dulu, nggak suka dulu pada orangnya, baru kemudian kebohongan itu bisa masuk dan dia percaya gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai kebohongan, ada top 10 kebohongan yang dirumuskan atau di research oleh lembaga media sosial Political Wave tentang kebohongan terbesar pada masa kampanye Pilpres dalam beberapa bulan terakhir. Boleh ditampilkan, ini dia 10 isunya Mas Burhan dan juga Dr. Yu. Dari mulai Ratna Sarumpait, utang pemerintah $2 miliar, kalau tidak salah, ada 7 kontainer surat suara, transaksi e-tol dikaitkan dengan utang Cina, iktp palsu dari Cina, Jokowi PKI, Jokowi gunakan konsultan asing, ijazah SMA Jokowi palsu, 10 juta TKA Cina, dan Ma'ruf Amin diganti Ahok. Ini katanya 10 top 10 katanya hoax yang ada di masa-masa kampanye Pilpres ini. Kalau Anda lihat tipologinya, serangannya, kemudian tematiknya gimana Mas Burhan? Ya,
Memang kalau kita lihat sebagian besar data ini menyerang petahana. Dan memang kalau kita lihat dari kasus pemilu ke pemilu di banyak negara, umumnya petahana itu pakai narasi yang biasa dipakai di banyak tempat. Dari sekian banyak waktu dari dulu petahana bicara soal achievement, soal capaian. Wajar karena petahana bagaimanapun punya modal sosial politik bekerja lebih awal ketimbang challenger. Nah, sementara penantang itu umumnya memakai data emosi. Jadi saya bedakan antara objective truth dengan emotional truth. Misalnya kalau petahana bicara soal kemiskinan tinggal 1 digit, kemudian pengangguran tinggal sekian persen. Nah, bagi penantang itu selalu bicara bukan soal berapa persennya, tetapi amplifikasi yang dipakai adalah data emosinya. Jadi kalau kemudian yang menjadi titik serang adalah hal-hal yang berbau emosi, persis yang disampaikan oleh Dr. Yu tadi, itu konteksnya adalah pertarungan antara data yang kering tadi dengan data yang emosi. Nah, hal-hal yang emosi ini dalam konteks sosial media itu mendapatkan semacam amplifikasinya. Karena orang tidak hanya melalui sosial media, tidak hanya berbagi informasi, tapi juga berbagi emosi. Tapi Anda setuju nggak bahwa kebohongan itu memang kendati mungkin plus minusnya gitu ya, perlu juga dipakai dalam sebuah kompetisi politik misalnya, menyehatkan demokrasi mungkin seberapa memang punya ini daya soal rusak. definisi kebohongan ya. Kalau tadi Dr. Yu misalnya bicara soal fiksi, soal negara Republik Indonesia itu, seorang Benedict Anderson bilang dengan luar biasa, istilah dia adalah imagine communities. Jadi ini adalah sebuah komunitas yang dibayangkan, yang by definition kebohongan. Jadi yang disebut dengan imagine communities, Indonesia itu adalah sebuah proyek komunitas yang dibayangkan, by definition ya hoax gitu ya. Tetapi kemudian menjadi penting karena dia mengikat dari Sabang sampai Merauke. Definisi Sabang sampai Merauke juga bagian dari yang kita imajinasikan. Tapi kalau secara demokrasi itu yang debatable ya, Dr. Yu dan juga Mas Burhan. Tapi saya pernah beberapa waktu lalu membuat vlog singkat dengan Rocky Gerung yang punya pendapat lain juga tentang kebohongan dan hoax ini misalnya bagi dia, dia punya pendapat lain. Dia benar. Ketika dia ngomong misalnya kitab suci itu adalah fiksi, itu benar. Kita dengarkan dulu pendapat Rocky setelah ini. Kita dengarkan. Penelitian dibicarakan, jadi ilmuwan politik, ilmuwan neuroscience mengatakan bahwa sekarang itu kebohongan, ketakutan, kebencian itu diproduksi secara saintifik untuk kepentingan politik elektoral. Dan itu terbukti katanya di Bolsonaro, di Brasil, di Amerika. Seberapa percaya lo begitu? Saya nggak percaya itu, karena yang disebut sebagai survival di dalam neuroscience misalnya, juga survival akal. Kalau akal sehat nggak ada, manusia punah gitu. Jadi itu cuma semacam exception di dalam Darwinian politics, yaitu ya gangguan kecil di dalam peradaban itu. Hoax itu gangguan kecil dalam peradaban, tapi dia fungsional, dia diperlukan. Karena hoax itu akan selalu ada, pengelabuan melalui big data itu akan ada kalau akal sehat tidak bekerja. Jadi hoax itu fungsinya adalah mengaktifkan ulang akal sehat sebetulnya. Jadi nggak usah terlalu takut pada hoax, sebab hoax itu semacam sinyal bahwa ada problem di dalam tubuh demokrasi. Itu maksudnya. Jadi gimana nggak perlu takut sama hoax? Gimana maksudnya? Ngapain badan kita kalau infeksi pasti sinyalnya adalah panas, suhu naik. Kenapa suhu harus naik? Supaya tubuh kita bisa membunuh bakteri, virus itu. Karena bakteri atau virus akan mati bila suhu kita di atas 37. Jadi ini mengaktifkan sel darah putih kita. Iya, jadi hoax itu adalah tanda bahwa tubuh kita sedang memproduksi imunitas. Itu masalahnya. Jadi hoax akan memulihkan kesehatan kita. Dia dibikin ketakutan karena yang akan ditelan oleh hoax itu adalah mereka yang tidak cukup imunitasnya tuh. Jadi hoax itu semacam umpan untuk menguji imun apa enggak itu. Tapi Anda percaya civil society kita punya vaksin yang bagus? Pasti punya, sebab pasti punya. Pasti punya. Dok, gimana? Saya kurang setuju kalau, ya bukan kurang setuju, tidak setuju kalau dikatakan bahwa hoax itu misalkan sign and symptom dari sebuah penyakit itu adalah hoax. Bukan. Sebenarnya sign dan system. Sign itu adalah tanda, itu adalah sesuatu yang bisa didapati oleh dokter ya untuk dalam satu penyakit. Kalau gejala atau simptom itu adalah keluhan. Keluhan. Nah, sign ini sifatnya objektif,
simptom ini sifatnya subjektif. Ya tidak serta-merta bahwa itu sama dengan hoax. Ya tidak. Tidak. Hanya bahwa hoax itu terus kemudian bisa ditangkis atau ditangkal dengan sesuatu yang dari pemikiran manusia itu sendiri, ya memang bisa. Seperti tadi yang dikatakan bahwa sebetulnya bahwa hoax itu atau sebuah narasi itu misalkan hanya manusia yang bisa bilang kemarin ada jerapah sama angsa omong-omongan di tepi sungai. Ini jelas hoax. Tapi narasi ini bisa membangkitkan sebuah imajinasi. Jadi novel. Jadi novel. Kalau analoginya seperti Rocky tadi bilang ini kalau semacam kita imunisasi gitu. Imunisasi atau vaksin itu kan ditaruh penyakit itu supaya kita bisa memproduksi antibodinya gitu kan dok untuk melawan penyakit itu. Kalau dalam analogi itu gimana? Hoax ditaruh supaya membentuk imunitas kita dan memperkuat demokrasi. Iya enggak juga, enggak begitu. Sebetulnya hoax atau dalam yang lebih luas itu teori konspirasi itu yang menyelamatkan manusia sehingga manusia itu survive sampai sekarang. Jadi individu-individu manusia yang otaknya itu lebih memodulasi teori konspirasi itu yang memiliki kesempatan hidup lebih tinggi daripada yang tidak. Misalkan dulu manusia pada saat kita masih pemburu pengumpul, nenek moyang kita waktu ada di rimba atau di padang savana itu, kalau ada semak yang bergoyang-goyang, otak-otak yang menyukai hoax dan teori konspirasi, mikirnya itu ada singa, itu ada predator, dia lari. Gitu. Nah, orang yang begini yang lebih gampang hidup daripada belum tentu itu jangan-jangan angin. Dia lihat ya singa beneran dimakan. Makanya survival yang mungkin ini maksud seperti itu. Nah ya. Itu, tapi bagi demokrasi gimana Mas Burhan seperti tadi kata. Iya, begini. Terus terang beberapa hal yang disampaikan oleh Rocky saya setuju. Misalnya soal fiksi yang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sangat kontroversial itu. Saya setuju. Meskipun saya tidak setuju ketika dia mengatakan cara untuk menangkal hoax salah satunya adalah dengan meningkatkan IQ. Itu gak ada kaitannya IQ sama hoax. Di Amerika Serikat dari 10 kampus terbaik dunia 8 ada di Amerika Serikat. Itu pun bisa memilih presiden paling banyak menebar hoax namanya Donald Trump. Jadi nggak ada kaitannya dengan padahal IQ-nya jauh tinggi sekali. Tetapi satu yang ingin saya tekankan supaya diskusi kita bagaimanapun dalam politik. Politik kan politea, poli itu banyak. Artinya dia berinteraksi dengan banyak gagasan, banyak kepentingan. Nah, pada titik itu harus ada rambu-rambu yang jelas. Jangan sampai definisi kita terhadap sesuatu itu terlalu arbitrer. Nah, misalnya soal apa yang dimaksud kebohongan. Kapan kita boleh menggunakan kebohongan dalam konteks politea tadi. Ya, ibarat misalnya kita berlalu lintas, kalau tidak ada aturan, itu bisa tabrakan di sana-sini. Jadi perlu ada rambu-rambu. Kapan itu boleh, kapan itu tidak. Sebab kalau misalnya semua boleh, menjadi repot. Gitu misalnya, kalau sudah sampai pada taraf tadi, sara, ujaran kebencian, menurut saya nggak boleh. Termasuk politik, itu harus ada pegangan. Misalnya, soal data, ini data objektif, ini data emosional, tetapi harus ada pegangan, mau ada di oposisi, mau ada di koalisi, apa yang bisa kita jadikan sebagai cara kita untuk mengurai diskusi. Jangan semuanya itu boleh, meskipun tentu saja tidak ada pembatasan diskusi, tapi harus ada pegangan yang membuat diskusi itu naik kelas. Rule of the game-nya gitu ya, Mas Burhan. Tapi kalau tadi Anda katakan sara dan ujaran kebencian ini juga penting sekali menjadi salah satu penyakit utama juga dalam kita. Kita akan bahas penyakitnya ini, anamnesa dari Dr. Ryu setelah ini, usai jeda. Salah satu penyakit lainnya yang pernah kita bahas juga dengan Mas Burhan dan Dr. Ryu adalah politik identitas, tapi versi jeleknya ya. Kita sebut saja politisasi sara gitu, Mas Burhan. Gimana panoramanya sebelum nanti Dr. Ryu menjelaskan secara saintis, gimana kita bisa melakukan seperti itu? Katanya negara kita negara yang plural. Tadi saya sebut gitu ya, ada batas yang membuat kita tidak bisa melampaui garis. Sesuatu yang sebenarnya sudah diterapkan di banyak negara, tetapi waktu Pilpres di Amerika kemarin itu diterabas.
Jadi ketika misalnya seorang pendukung McCain itu menjelek-jelekan Obama sebagai Arab, sebagai teroris, itu si McCain yang waktu itu sedang bertarung ketat dengan Obama justru mengambil mic yang dibawa oleh seorang ibu-ibu yang menghina Obama tadi, sambil kemudian mengatakan, Bu, kita memang punya rute yang berbeda untuk menjadikan Amerika lebih baik, kita punya jalan yang berbeda dengan Obama, tapi saya percaya dia orang baik, dia bukan seorang teroris, dia bukan seorang Arab seperti yang Ibu Bapak bilang. Jadi yang ingin saya katakan, ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Itu yang saya harapkan terjadi waktu kemarin di 2017 Pilkada DKI Jakarta. Meskipun saya tahu itu sangat menguntungkan lawan Ahok, tapi akan jauh lebih baik jika entah itu AHY, entah itu Anies, itu mengatakan hal yang sama kepada Anda lihat seperti itu nggak? Enggak, di Indonesia. Okay. Gitu. Jadi meskipun McCain sudah memberi contoh bertahun-tahun sebelumnya. Dan McCain kalah. Mungkin dalam demokrasi yang dikenal oleh politisi cuma 2 kata, menang atau kalah. Memberi contoh yang baik, kalah. Dokter Yu, gimana? Kalau kita bicara mengenai politik sara, politik identitas, sebetulnya masalahnya adalah setiap kali terjadi sebuah revolusi kognitif, revolusi kebudayaan, otak manusia itu gagap menghadapinya. Pada saat terjadi revolusi agriculture, manusia yang tadinya berkelompok dalam sebuah kelompok pemburu pengumpul, egalitarianism, mendadak terus kemudian runtuh egalitarianism, muncul yang namanya suku. Dalam suku sudah tidak ada egalitarianism lagi. Kepala suku yang kerjanya sederhana, dia dapat kerjaan yang lebih banyak. Model yang feodalisme gini berlangsung ribuan tahun, settle. Mendadak setelah ada revolusi industri, runtuh itu feodalisme. Kerajaan semua runtuh, muncul yang namanya negara bangsa. Dan pada saat muncul revolusi ilmu pengetahuan ilmiah, gagap lagi manusia menghadapinya. Sehingga waktu itu ada 3 nilai bersama yang sama-sama kuatnya, fasisme, komunisme, dan liberalisme. Kebetulan yang 2 runtuh, tinggal liberalisme. Dan liberalisme itu pada saat kita memasuki, sampai saat kita memasuki revolusi yang terakhir ini, revolusi digital, revolusi bioinformasi dan teknologi informasi, liberalisme pun runtuh. Apa hubungannya dengan menguatnya politik identitas dan politisasi sehingga sara, sekarang dokter? kita tidak mempunyai nilai bersama. Semua orang memegang nilainya sendiri-sendiri. Nilai sendiri-sendiri itu sendiri dan kelompoknya masing-masing. Bahkan satu kelompok pun nilainya beda-beda. Misalkan sekarang 2 orang itu berantem karena yang satu makan anjing, yang satu enggak. Itu berantem. Jadi anjing dirasa lebih penting daripada manusia itu sendiri. Berantem itu. Masing-masing mempunyai nilai yang baru. Masing-masing mempunyai nilai. Jadi sekarang ini setelah kita memasuki revolusi digital ini, kita memasuki dunia yang belum pernah ada presidennya sama sekali. Dan kita sekarang tidak mempunyai nilai bersama yang kita pemicunya apa, Dok? Kalau di Indonesia sendiri khususnya terkait dengan politik tentunya. Ini kan kalau tadi Mas Burhan dalam penelitiannya tahun lalu kalau tidak salah lembaga survei Indonesia mengatakan bahwa salah satu titik apa pemicunya adalah aksi 212 misalnya. Iya, overinformasi. Oke. Begitu banyaknya informasi yang masuk ke kita lewat sosial media, lewat WhatsApp grup, lewat semua. Overinformasi. Sehingga informasi yang kita serap itu bukan informasi yang sesungguhnya, tapi informasi yang mengafirmasi keinginan kita. Sehingga akhirnya semua orang itu mendapatkan kepuasan dari segala macam informasi yang tidak sesungguhnya. Jadi kalau saya pendukung salah satu calon A misalnya, ketika ada yang menjelek-jelekan calon A atau mendukung atau menjelekkan calon A, saya nggak akan percaya. Ini kaitannya secara komunikasi politik. Dulu ada banyak tesis yang menunjukkan media mempengaruhi sikap politik audiens. Jadi seolah-olah audiens itu pasif, seolah-olah pemirsa, pembaca, pendengar radio itu satu makhluk bodoh yang begitu mudah dijejali oleh pemilik media atau politisi yang punya akses terhadap media. Tetapi belakangan yang terjadi sebaliknya. Media boleh saja mendesakkan sekian banyak agenda setting atau framing kepada audiensnya, tapi audiensnya makhluk yang merdeka, yang otonom, yang menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang mereka pilih, mana yang tidak mereka pilih. Jadi teori-teori mutakhir justru yang menunjukkan bahwa audiennya
yang kemudian justru menentukan mana media yang mereka bisa baca. Nah, di situ ada bias konfirmasi. Jadi kalau misalnya media ini dianggap pro sikap politik dia akan baca itu. Tapi kalau tidak, dia tidak akan baca. Ini berkembang sangat masif belakangan, fenomena lama, tetapi belakangan menjadi apalagi setelah arus informasi kata Dr. Rio tadi begitu banjir di sosial media kan tidak mengenal redaktur, tidak mengenal editor, tidak mengenal wartawan. Semua orang jadi wartawan di media sosial. Nah, pada titik itu sang pengakses media sosial tadi itu menentukan sikap atau preferensi informasi yang mereka pilih. Tapi tercermin jelas nggak Mas Burhan dalam politik Indonesia belakangan ini bahwa politik identitas atau politisasi sara lah kalau kita bahas jeleknya itu mengeras gitu dan sangat terlihat gitu. Ya, sebenarnya kalau data saya sebelum media sosial mengharu-biru politik kita, itu politik identitas sudah bekerja. Saya pernah sampaikan di CNN juga, data saya menunjukkan politik identitas bekerja di wilayah yang komposisi etnik dan agamanya itu tidak terlalu timpang. Jadi kalau masyarakatnya itu heterogen, maka politik identitas tanpa harus dimobilisasi 212, tanpa dimobilisasi oleh sosial media, dia akan menemukan jalannya. Di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, itu umum terjadi pemilih muslim memilih calon muslim, pemilih non-muslim memilih calon non-muslim. Sebelum era sosial media berkembang. Cuma kemudian ketika sosial media berkembang, ada semacam media yang mengamplifikasi hal-hal yang tadinya termasuk beberapa calon presiden, bukan dua calon presiden atau dua kandidat ini dengan cawapresnya tentu saja menggunakan isu anti Cina atau agak-agak sensitif mengenai hal-hal yang berbau Cina atau Tiongkok atau RRC. Kita lihat dulu headline beberapa media di belakang kita. Mungkin Dr. Yu dan Mas Burhan bisa komentari. Ini misalnya gini, oh bukan ini. Kita lihat yang oh, itu gambar saya. Ini gambar Mas Burhan. Oke, bukan yang ini, ada lagi yang ini dia. Oke, antek asing, Jokowi jawab tuduhan antek asing, Hasyim luruskan media asing, Prabowo bukan anti asing. Jadi isu asing dan asing ini dipakai, asing dan asing itu dipakai oleh kedua kandidat siapapun dia untuk memberikan framing terhadap posisinya sekarang. Dokter, what's going on? Kenapa harus ada musuh-musuh seperti asing dan asing yang dipakai pada zaman masa seperti saat ini? Secara anatomis dan fungsional, otak manusia, otak Homo sapien itu tidak ada bedanya antara otak manusia pada saat pemburu pengumpul dengan sekarang. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sehingga respon yang diberikan itu sama. Bahwa sikap moral, sikap politik itu adalah pada dasarnya itu adalah hasil kerja dari otak kita yang mempunyai yang namanya mirror neuron itu. Sehingga mirror neuron itu yang kita bisa memilih kapan kita itu harus berempati, kapan kita harus tidak. Jadi moral pada dasarnya secara neuroscience itu sama persis dengan politik. Teman harus ditolong habis-habisan, musuh dihajar habis-habisan. Nah, itu yang terjadi sehingga kembali lagi pada tadi bahwa ikatan kelompok untuk mengikat ikatan kelompok, memperkuat ikatan kelompok diperlukan narasi-narasi. Narasi yang makin mengancam kelompok itu yang lebih dimodulasi oleh otak seseorang. Dan itu normalnya seperti itu, Dok ya. Kalau kita bicara mengenai vitamin C kita lah atau obat-obat untuk supaya kita bebas dari virus-virus jelek ini, Dok. Apa obat-obat atau imunisasi yang pas gitu untuk melawan virus-virus jahat yang kita hindari bersama, kebohongan, kebencian, politisasi sara yang sangat mungkin saja merusak demokrasi gitu. Jawabannya sederhana, nasib. Iya, betul. Karena yang namanya kita tidak bisa. Pengetahuan ilmiah itu menjelaskan apa adanya. Fakta itu adalah apa sesungguhnya terjadi, bukan apa yang ingin kita inginkan terjadi. Ya, jadi kalau misalkan apa yang mengubah pola pikir manusia, ya jawabnya sederhana, memanipulasi otak manusia secara fisik. Tapi sekarang, apakah memungkinkan otak seseorang itu diubah sehingga dia sifatnya berubah? Memungkinkan. Sangat memungkinkan. Tapi kan nggak mungkin beli otak satu-satu kan? Bukan itu masalahnya. Otoritasnya yang membuat orang kan harus dirubah itu siapa yang punya otoritas? Oke. Nanti ini masalahnya panjang sekali. Pas Burhan 30 detik dari Anda untuk vitamin C kita lah.
Yang pertama tentu kita harus open minded. Jadi jangan terlalu mengambil posisi partisan, dan karena kalau misalnya kita terlalu partisan maka hilang tuh akal sehat kewarasan publik. Tapi open minded itu sifat, nggak bisa diubah juga. Maksud saya jangan buru-buru mengatakan bahwa sesuatu itu salah atau benar menurut preferensi sikap kita. Jadi data saya terakhir menunjukkan saking polarisasi politik sedemikian kuat, maka fakta itu di-frame sesuai dengan posisi politik kita. Misalnya soal kesenjangan sosial, paper baru saya bikin, itu menunjukkan mereka yang pro Prabowo cenderung mengatakan kesenjangan sosial makin memburuk, sementara mereka yang pro Jokowi mengatakan bahwa kesenjangan sosial makin membaik, makin bisa dikurangi. Dengan fakta, mereka menafsirkan fakta yang sama. Nah, jadi kalau misalnya kita terlalu masuk pada urusan polarisasi politik tadi, itu nggak ada gunanya lagi. Ada debat calon presiden, debat cawapres, nggak ada gunanya. Kenapa langsung nggak pemilu saja? Kalau misalnya posisinya sudah biar ada gunanya fungsi saya sebagai moderator, saya harus mengakhiri diskusi kita karena waktunya sudah habis. Terima kasih Mas Sula, terima kasih Dr. Rio atas perbincangannya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini, tetap di layar pemilu terpercaya.